Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-1190, yaitu halaman 765, tentang larangan merampas hak orang lain dengan kepintaran bersilat lidah, ketika di pengadilan dan seterusnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu ala nahwin mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu qata'atan minan nar. Akhrajahu muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian mengangkat perselisihan kepadaku, lantas terkadang sebagian kalian lebih pandai berbicara dibandingkan lawannya, sehingga aku memutuskan perkara tersebut untuk condong berpihak padanya sesuai laporan yang aku dengar darinya. Barang siapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang sebenarnya adalah hak milik saudaranya, maka aku sungguh telah memberikan kepadanya potongan api neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan besarnya dosa bertengkar satu sama lain. Terlebih lagi tawuran, entah itu tawuran antar sekolah, antar geng, atau antar warga. Tapi kayaknya kalau antar warga sekarang tidak terdengar. Alhamdulillah. Tadi malam itu saya melihat potongan video seorang ibu-ibu itu, kalau tidak salah beliau sedang memberikan usul kepada Kapolda atau siapa saya lupa.
Jadi ceritanya ibu-ibu ini di lingkungan beliau, di depan rumah beliau itu sering terjadi tawuran anak-anak sekolah. Nah, akhirnya beliau usul kepada pemerintah untuk bangun ring atau oktagon sehingga bisa 1 lawan 1 dan itu ditonton warga di situ, daripada tawuran nanti malah merugikan masyarakat begitu. Nah, iya. Hadis ini menunjukkan besarnya dosa bertengkar satu sama lain atau berselisih perkara secara batil guna merampas hak orang lain. Ya, walaupun secara zahir dia menang, ya, pada hakikatnya ia diharamkan atasnya. Diharamkan atas apa? Karena kezaliman yang dia lakukan, yaitu berupa bersilat lidah. Hadis ini juga menjelaskan wajibnya memutuskan perkara berdasarkan sesuatu yang zahir, pengakuan dan bukti. Ya. Dan keputusan hakim itu tidak dapat mengubah sesuatu dari kedudukannya yang hakiki. Ya. Demikian juga ia tidak dapat menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal, walaupun dia berasal dari keputusan qadhi, keputusan hakim. Ya. Demikian pendapat mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah. Beliau berkata, hasil keputusan hakim itu berlaku untuk yang lahir maupun batin. Apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan saksi palsu seperti bahwa wanita ini adalah istri fulan padahal bukan, maka si wanita tersebut halal bagi fulan. Namun pendapat ini tidak sahih. Ya. Jadi secara zahir, kalau batin itu sangat sulit sekali. Ya, makanya kita tidak bisa menghukumi batinnya seseorang. Walaupun di sisi lain bahwasanya zahir itu adalah sebuah cerminan dari batin. Tapi kadang tidak semua. Nah, faedah dari hadis ini, yang pertama, pertikaian yang terjadi hendaknya dikembalikan kepada hakim yang berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang juga pun tidak harus kepada hakim, tapi adanya penengah. Dan penengah ini tidak boleh dia condong kepada salah satunya, walaupun dia itu temannya sendiri misalkan, ya, yang berperkara atau keluarga sendiri. Tetap dia sebagai penengah, maka posisinya dan statusnya serta keadaannya adalah sebagai penengah. Tidak boleh condong kepada salah satunya. Yang kedua, haramnya bertikai secara batil dimanapun berada, entah itu bertikai secara hukum, seperti di pengadilan dan lain sebagainya, atau hukuman warga, seperti itu. Yang ketiga, putusan hukum seorang hakim yang menyelisih kebenaran tidak lantas menghalalkan bagi orang yang bertikai yang mengetahui putusan tersebut untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Karena bisa jadi itu adalah hasil dari silat lidah. Yang keempat, sebagian orang yang bertikai boleh jadi mampu menggambarkan sesuatu yang salah. Karena apa? Emosi. Masih terbawa emosi. Masih terbawa marah. Masih terbawa kebencian. Sehingga kadang dengan kebencian itulah dia tidak bisa berbuat adil. Terkesan memberatkan dan dia itu juga terkesan sebagai orang yang terzalimi. Nah, disinilah bersilat lidah itulah berbahaya. Ya. Yang kelima, seorang hakim tidaklah berdosa atas keputusan yang dia putuskan,
setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan mencurahkan usahanya untuk memutuskan dengan benar. Nah, itu berhubungan dengan hadis yang sebelumnya, apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar dapat 2 pahala. Apabila salah maka dia dapat 1 pahala. Yang keenam, keputusan hakim tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jelas. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketujuh, ancaman yang sangat keras bagi seorang yang menggambarkan atau mengaburkan sesuatu yang batil sehingga seakan-akan itu adalah kebenaran di hadapan hakim. Ya. Ya, makanya kadang banyaknya keputusan yang salah dari seorang hakim itu berdasarkan secara zahir yang dia lihat dari pengakuan. Ya. Yang kedelapan, hendaknya seorang hakim memberi peringatan dan nasihat kepada pihak yang bertikai agar tidak berdusta satu sama lain. Makanya disumpah dengan Al-Quran. Nah, para ulama rahimahumullah ya, menjelaskan pada dasarnya di antara fungsi Al-Quran itu ya adalah dibaca. Ya, adapun mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai tempat untuk bersumpah itu sebenarnya adalah larangan. Karena bukan fungsi daripada Al-Quran itu sendiri. Entah itu pelantikan sebagai presiden, kepala daerah dan sebagainya, Al-Quran itu bukan bukan sebagai patokan dan itu larangan. Tetapi hal itu bisa jadi, kenapa menjadikannya Al-Quran sebagai wasilah untuk mengikat sebuah perjanjian, bisa jadi dikarenakan sebelum-sebelumnya adalah orang-orang yang terpilih itu suka berbohong. Ya. Sehingga Sehingga dia akan ada beban di akhirat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas masyarakat atau atas rakyatnya. Ya, makanya ada seorang profesor mengatakan Indonesia pimpinan aja Tuhan gak takut. Hari ini dia dilantik dengan Al-Quran, besok itu sudah menyelisihi gitu. Nah, yang kesembilan, seorang mujtahid bisa salah dan bisa benar karena dia adalah manusia biasa. Nabi SAW bersabda, inni basyarun mithlukum ukhti wa usib. Ya, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Saya kadang salah dan kadang benar. Nah, yang ke-10, tidak sah satu keputusan hukum yang dibangun berdasarkan perasaan tanpa ada bukti yang jelas. Pengakuan dan bukti itu adalah salah satu komponen yang paling kuat untuk dijadikan sebagai vonis dari sebuah hukum. Makanya dalam kaidah usul fikih, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinat, bukti-bukti itu harus disertakan oleh orang yang mengaku, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah itu bagi yang mengingkari. Nah, yang ke-11, Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau sekiranya tahu hal yang gaib, maka tentu saja Nabi SAW itu tidak meminta mereka berdua untuk memberikan komentar, pendapat atau daripada apa yang mereka alami. Langsung saja diberi hukuman. Ente yang salah, ente begini. Nah, hadis selanjutnya, hadis yang ke-1191. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kaifa nuqaddisu ummatun la yu'khadhu min syadidihim li dha'ifihim, rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin suatu umat dibersihkan dari dosa sementara mereka tidak mengembalikan hak orang lemah dari orang yang kuat di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ini hadisnya adalah sahih li ghairihi.
Kemudian ada syahid 2 hadis. Walahu syahidun min hadithi Buraidah 'inda al-Bazzar wa akharu min hadithi Abi Sa'id 'inda Ibn Majah. Ya. Hadis ini mempunyai penguat dalam riwayat Al-Bazzar dari hadis Buraidah dan lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat Ibnu Majah. Ya. Nah, hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Hadis ini berisikan perintah menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Entah itu dia orang yang di atas atau di bawah. Karena semua manusia sama di hadapan hukum. Ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'ul hawa in ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dalam surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu mutar balikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ayatnya, dalilnya. Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu adalah syarahnya Bulughul Maram. Ya, Al-Amir As-San'ani. Maksudnya suatu umat tidak akan bisa bersih dari dosa selama mereka tidak berupaya mengembalikan hak-hak orang lemah yang diambil orang kuat secara zalim. Karena wajib bagi orang yang menolong, bagi mereka menolong orang-orang lemah agar bisa mendapatkan kembali hak tersebut. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, wajibnya berbuat adil terhadap semua manusia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. 4 ya. Iya. Bermanhaj salaf tapi tetap hafal Pancasila. Jadi teringat tulisan seorang di Magelang, jomblo tapi hafal Pancasila gitu. Tapi dia udah nikah sekarang. Yang kedua, wajib bagi seorang hakim untuk mengembalikan hak-hak orang yang lemah yang dirampas oleh orang yang berkedudukan kuat. Ya. Yang ketiga, haramnya berbuat zalim. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yud'a bil qadil 'adil yawm al-qiyamati fayalqa min shiddatil hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi baina ithnaini fi umrihi rawahu Ibn Habban wa akhrajahu al-Baihaqi wa lafdhuhu fi thamratin. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang hakim akan dipanggil dan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Masya Allah, mengerikan. Hingga dia pun berangan-angan